Guys, I always think so much about this. Social media has ruined anything about life, standard, system. I mean, aku pernah bilang kalau orang khususnya ya, kalau misalkan ini aku mau fokusin ya orang Indonesia tuh, apalagi di sosial media, aku perhatiin tuh kayak kita tuh sering banget debat, ngerti gak sih, kayak banyak banget debatnya. Tapi bukan memang bukan berarti enggak ada apa sih, kita nggak bergerak sama sekali. Ada banyak orang yang bergerak, tapi ada juga yang cek pengen adu mulut aja, ngerti gak sih? I hate that because apa ya, kayak semua tuh dipermasalahin, semua tuh harus ada ini itunya. I don't know why, tapi can we stop like for some days gitu. Tadi ada yang stitch video ya, aku setuju sama si ibu ini. Jadi nge-stitch video yang intinya video ini tuh katanya anaknya tuh tidak disekolahkan, mereka homeschooling tapi tanpa homeschool community, yang kayak gitulah, tanpa kurikulum tanda kutipnya ya. Nah terus tuh kata si ibu ini tuh kata ibu yang stitch video ini, aku setuju kalau pokoknya di sana yang diperbaiki hanya soal kurikulum, bahwa kurikulum tuh pasti selalu ada, entah itu kurikulum tuh bukan sesuatu yang benar-benar tertulis, tapi hidden kurikulum juga katanya ada. Jadi misalkan gini, kurikulum tuh kayak ini gak sih, semacam tujuan. Bentar ya, aku bakal cek dulu, aku takut banget di KBBI kurikulum perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Mungkin ya pada intinya kayak perangkat tuh sesuatu yang bakal diajarkan, jadi kayak this is the vision atau kayak susunan yang mau diajarkan ke selama periode ini gitu. Nah kayak gitu aku ngerti banget. Bahkan aku tuh pernah aku suka nonton ini kan, vlog ibu luar negeri sebetulnya, dan anak-anaknya tuh homeschooling. Apa sih, mereka pokoknya aku suka banget lah kehidupan kayak gitu. Mereka belajar apa sih, belajar secara akademik, ada belajar kehidupan secara real juga banyak gitu, ngerti gak sih? Dan itu juga menurut aku ya, aku bisa hubungin ini deh, kayak kurikulum tuh kalau secara kasarnya kita tahu bahwa ada psikologi anak usia segi apa sih, misalkan dari 0 sampai 2 tahun kita harus ngapain, misalkan harus diajarkan apa, dilatih untuk apa, bagaimanakan misalkan, atau terus 2 tahun ke 5 tahun tuh harus gimana lagi, lancar bicaranya, lancar misalkan motorik apanya, kayak gitu-gitu, dan segala rupa. Kita kan punya fase kan, dan itu tuh kalau kita ngasih kasarnya itu tuh termasuk periode apa sih, kurikulum yang, jadi misalkan sekolah tuh kan punya kurikulum ya. Nah itu tuh sama aja dengan apa sih namanya aduh aku bingung cara ngejelasinnya. Iya aku suka banget kayak gini. Pasti kurikulum tuh disesuaikan dengan kapasitas umur, keadaan gitu, situasi kita, psikologis kita gitu kan, tentunya kayak gitu. Levelnya bakal berbeda dari misalkan level umur 11 sampai 15 tahun itu pasti berbeda dengan umur 5 tahun sampai 10 tahun, kayak gitu kan. It's apa sih ya, kayak gitulah ya. Nah terus tuh begitu pula buat ya hidden kurikulum itu pasti kita tuh gak akan seabrek langsung diajarkan di tahun yang apa ya,
psikologis kita tuh belum siap dengan hal itu gitu. Makanya ya aku pikir kan sekolah itu memang penting, maksudnya apa ya, untuk bagi aku kondisional dengan apa ya, dengan suatu negara. Jadi gini, kalau di Indonesia sendiri belum banyak orang aware soal pendidikan. Masih apa ya, masih tanda kutipnya ngegulung apa sih, yang penting kita harus hidup gitu, punya kerja dan kayak gitu. Dan sekolah diadakan tuh karena, menurut aku ya, aku setuju kalau orang Indonesia tuh harus tetap sekolah karena ya nggak aware soal itu gitu. Jadi sekolah tuh diwajibkan karena kita tuh gak ada akses pendidikan sama sekali kalau misalkan sekolah udah diwajibin, ngerti gak sih? Aduh ya Allah. Karena bagaimanapun apa ya, belajar itu penting kan. Tapi mungkin kalau misalkan di negara yang misalkan pendidikannya bisa diakses dimanapun, semua orang, misal ya, kalau misalkan ada negara kayak gitu, orang-orang tuh memang suka belajar, kulturnya udah suka belajar, kayaknya sekolah tuh udah nggak perlu lagi, tapi belajar tuh udah jadi kultur mereka, ngerti gak sih? Dan menurut aku sistem pendidikan tuh pasti disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya, keadaan rakyatnya, keadaan warganya, kayak gitu pada umumnya. Tapi karena ada orang-orang tuh yang memang udah bisa mandiri, misalkan ada orang tua keduanya, suami istri ini tuh udah bener-bener bisa mandiri secara edukasi gitu. Mereka udah cerdas gitu, udah bisa bikin sistem gitu buat nanti mereka bakal jadi orang tua. I think it's not really wrong to be homeschool, tapi put anak-anaknya juga di lingkungan yang sesuai gitu. Jangan sampai kadang yang aku pikirin ketika aku selalu berencana tentang homeschoolingin anak-anak aku juga harus memikirkan bagaimana lingkungannya bisa cocok, bagaimana dia tidak merasa kesepian tanda kutipnya karena apa ya, ada vibe tertentu kan di setiap periode hidup kita. Kayak misalkan aku punya momen-momen tertentu di sekolah dan itu menyenangkan gitu. Tapi aku harap, nah, anak aku tuh walaupun gak sekolah secara formal, tapi dia tuh bisa merasakan fun yang mungkin lebih besar dari aku gitu, yang harus lebih besar dari aku momen-momennya yang kayak gitu. Jadi dia tuh nggak ngerasa apa ya, nggak ngerasa feel behind gitu, kayak ya dia nggak ngerasa tertinggal soal hal itu, karena emosinya, perasaannya. Aku pikir itu juga faktor yang paling penting, karena as human, apalagi sih yang kita pikirin selain akal sama pikiran kita, kayak gitu. Karena ya sekolah itu sistem ya, sekolah itu hanya sistem, yang penting itu belajar. Itu yang harus garis bawahi pertama ya. Kenapa aku sampai ke sana? Cuman ya yang tadi ya, kembali ke video-video tadi, si ibu yang Stitch ini bukan ngekritik kalau anak-anak yang di Stitch itu tidak boleh sekolah, tidak boleh apa sih, di Stitch ini harus sekolah, maksudnya dipaksa untuk sekolah, tidak. Tapi kayak menurut aku lebih ke mengingatkan bahwa pendidikan karakter yang lebih apa ya, yang lebih penting. Terus akademik mungkin bisa di inilah, gimana tuh aku tuh bilangnya, kita bisa cari gitu, karena sebenarnya luas, kita nggak bisa cuman berkumpul di sekolah, kita harus bisa belajar banyak dari luar juga. Dan ya pokoknya kayak gitu. Terus aku tuh kan dan aku setuju sama si ibu yang Stitch,
apa sih, ibunya baik banget. Maksud aku tuh kayak uh, ya banyak banyak orang tuh kenapa ya terlalu kayak gitu, tapi si ibu ini lurus aja gitu, memang nggak apa-apa, karena ya sekolah itu bagi orang yang memang pengen belajarnya tuh terstruktur, misalkan mereka udah sediakan sistem, orang-orang udah sediakan sistem kayak gitu. Nah terus tuh aku datang dong ke apa sih, ke akun si ibu yang di Stitch itu, si anak sih sebenarnya, anaknya. Terus kalau salah ada ibunya juga, aku tuh ngeliat. Terus video, aku selalu nonton video yang most viewed, jadi viewed ya dibacanya, yang lebih banyak dilihat gitu, yang banyak banget dilihat. Dan ya mostly gak jauh-jauh dari itu, pasti orang Indonesia tuh komen tuh, makanya disekolahin biar bisa apa sih, biar bisa public speaking dengan bener, makanya disekolahin biar apa, pokoknya banyak deh, makanya sekolah. Apa sih, ibu kamu atau orang tua kamu udah menyesatkan kamu, and bla 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 bla. Asli di sana aku kayak, jujur, aku tahu tahu media sosial sekacau ini gitu ya, gak tahu dari umur berapa, tapi awalnya dari Twitter sih. Di Twitter tuh orang-orang tuh menurut aku kayak gila banget, gila. Aku suka dengan orang yang memang suka diskusi tentang pengetahuan, saling ini, tapi debat terus tuh, yang kayak gitu-gitu tuh, yang debat sampai kayak kayak bilang-bilang kayak gitu, coba kayak kayak dipikirkan aja dulu gitu, sebetulnya ini tuh apa gitu, ngerti gak sih? Dipikirkan dulu sebelum mengetik tuh, dipikirkan dulu, nggak usah kayak gitu rasanya. eh Apa sih namanya, memang di pos tuh memang jadi tanggung jawab ya, karena eh di pos tuh artinya kita nunjukin ke banyak orang, dan orang-orang pasti ngomen gitu. But you don't have to be rude untuk netizen ya, kayak you don't have to be rude to choose. You can choose what you can say, what you could say, what you want to say, kayak bahasa yang baik gitu. Kayak sampai sesat-sesat yang kayak gitu, emang living our life adalah sesat gitu. uh, aku tuh ya selalu aku kalau misalkan ngomongin kayak gini, aku tuh selalu mikir ke belakang sebenarnya. Sistem kayak gini tuh apa sih, dulu ada gak sih, terus tuh apakah hidup tetap berjalan, dan it 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 works, maksudnya kayak hidup tetap berjalan walaupun dulu tuh gak ada sekolah, tapi memang majelis-majelis ilmu yang gak begitu formal, tapi mereka suka belajar, and there is nothing wrong about that. Aku soalnya kayak kesel, bukan kesel ya, asal itu emosi banget, tapi kayak cukup greget karena hal-hal kayak gini tuh terlalu nyebelin kalau terus-terusan dibiarin. Dan kayak orang-orang tuh jadi banyak, karena banyak orang yang patah semangat gara-gara komen kayak gitu-gitu. Dan lucunya banyak hal yang dinormalisasi, banyak hal yang eh, menyimpang secara kodrat, tapi dinormalisasi di komennya tuh apa ya, itu pilihan hidup orang dan segala rupa. Tapi ketika itu jatuh kepada hal-hal yang sebetulnya kalau kita pikirin tuh it doesn't matter, entah itu apa ya, aduh tapi aku bakal kontroversial banget kalau nyebutin itu, tapi ya contohnya yang baru, yang ini yang aku lagi ngobrolin soal nyekolahin anak, dan enggak juga, itu tuh bener-bener orang-orang tuh jadi pada salty gitu loh, ngerti gak sih? eh aku gak terlalu tahu ya keadaan keluarga tersebut, apakah memang eh tanda kutipnya eh, cukup untuk benar-benar mengedukasi anak-anaknya,
uh, ya kayak gitulah ya. Cuman kalau misalkan mereka percaya diri dengan itu, mereka percaya diri mereka bisa ngurus anak-anaknya tanda kutip, tanpa sekolah formal, tanpa sistem sistem pemerintah, tapi literally mandiri. Mereka siap untuk mendidik anak mereka dengan baik, entah itu secara akademik, entah itu secara apa ya, karakter dan segala rupa. It's so okay. Dan aku juga tahu betul kenapa orang-orang mikir kayak gitu, karena ya kita udah di sistem ini gitu. Aku ngerti, aku baru kemarin ngomongin ini, eh apa sih, kenapa kita harus sekolah, karena kita sekolah nanti kita dapat ijazah. Selain pinter lah ya, awasin dulu lah pinter yang kayak gitu, kita dapat ijazah, kita harus dapat kerja, dan terus berputar di sistem itu, terus berputar sekolah, dapat ijazah, kerja, dapat apa sih, bisa hidup dengan uang-uang itu yang didapatkan di pekerjaan itu. Dan apa sih, dan nanti misalkan dapat uang pensiun gitu, apa sih, semasa tua, dan udah gitu. Dan itu siklus yang ya dibuat dengan sistem itu. Kita udah di sistem itu, dan kayak itu udah terlalu global, udah terlalu besar. Jadi kita susah untuk keluar dari gelombang itu, ngerti gak sih? Jadi aku ngerti kenapa orang-orang juga risau atau kayak kesel, salty, tersinggung, karena seolah-olah tidak ada kehidupan lain gitu, karena gelombang sistem ini udah sebesar itu. Tapi aku tuh kalau memikir ini, aku selalu tarik ke belakang aja gitu, bagaimana agar hidup tuh sebenarnya sesimpel itu gitu. Bagaimana biar kita tuh boleh-boleh aja hidup hidup biasa aja tanda kutipnya. eh yang penting kita bisa hidup gitu, ngerti gak sih? Kita bisa hidup. Soal sengsara sama kaya, itu tuh cuman ilusi atau bayang-bayang dunia yang dibuat sama manusia sendiri, ngerti gak sih? Misalkan gini, aku punya 5.000, adikku punya 1.000. eh untuk taraf kami, aku ini yang lebih kaya, tapi sebenarnya banyak orang yang 100.000 atau 1 juta. Itu tuh kayak standar tuh gak akan habis-habis. Terus kayak yang 100 juta ini tuh ternyata lebih kecil dari yang 1 miliar kayak gitu. Kayak itu tuh cuman kayak, ngerti gak sih? Terus mau gimana gitu habisnya. eh itu buat aku sendiri ya. Aku sendiri seorang muslim. Islam is my way of life. Dan uh, tapi tetap aja kayak aku belum mengerti Islam secara sempurna. Dan aku berusaha menemukan jawaban. Tapi aku yakin, satu hal yang aku tahu bahwa Allah tuh gak akan pernah ngelihat kita soal kekayaan. uh, dan ya seperti itu. Tapi Allah tuh beneran apa ya, ngelihat usaha kita. Dan apa ya, sebaik apa, gimana ya, kayak kita juga harus berusaha kehidupan dunia dan kehidupan akhirat tuh bahagia gitu. Tapi nasi kehidupan, apa sih, Allah juga udah ngasih resep-resepnya, Allah juga udah ngasih fikih gitu, muamalah, ibadah, dan segala rupa. Allah juga udah ngasih itu. um, Allah udah ngasih resepnya bagaimana kita bahagia di dunia, bagaimana kita bahagia di akhirat. Tapi Allah gak pernah ngasih kamu tuh harus sampai mana buat diterima gitu, ngerti gak sih? Khususnya di dunia, Allah tuh gak ngasih syarat kalau kamu tuh bisa bahagia ketika kamu punya 1 miliar. Allah tuh gak pernah bilang kayak gitu. Allah tuh gak pernah kayak gitu. Yang penting kita bahagia, kita syukur,
kita mungkin merasa cukup tapi tetap mengusahain yang memang kita harus usahain, bukan kita harus usahain ya. I wish, sebenarnya aku juga lagi di fase burnout. Aku 19 tahun and still figuring out anything about life. Tapi aku selalu pengen, aku selalu dalam usaha untuk menyederhanakan hidup. Bagaimana aku bisa hidup as simple as how the world built. Jadi alami, natural, original, apa yang memang Allah kasih ke kita, ke aku sendiri, tanpa diiming-imingi, tanpa apa ya, tanpa terkontaminasi. Jadi prinsip aku tuh gak mau sampai terkontaminasi sama sistem yang dibuat elit, sistem yang dibuat orang-orang yang kayak gitu. Original, dan bagi aku orang muslim, aku percaya bahwa Islam adalah way of life. Allah yang nyiptain dunia ini, jadi Allah yang tahu gimana cara aku berjalan di sini gitu, kayak gitu. I'm still figuring out anything, I'm still learning. Dan di gap year ini aku banyak merenung tentang itu. Ternyata banyak hal yang aku tahu karena dulu ketika aku sekolah tuh aku kosong, jadi kayak aku belajar ini itu, tapi aku tuh gak tahu sebetulnya aku tuh apa, aku tuh di sini tuh untuk apa, dan originalnya aku tuh kayak gimana, seasli-aslinya aku tuh kayak gimana. I'm still figuring out. Ya kayak gitu. Aku harap aku nemuin jawabannya, dan aku hidup bahagia dengan seasli-aslinya, kayak gitu. Oke, terima kasih.